Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terkait dengan pertemuan kita di hari ini adalah membahas tentang profesionalisme dalam kerja, dan ini diambil dari hikmah bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita sama-sama ketahui, Ramadan itu termasuk puasa di dalamnya mengajarkan kepada kita. Karena Ramadan kan para ulama menyatakan adalah madrasah, sebuah institusi pendidikan. Mengajarkan kepada seorang muslim untuk bersabar, kemudian ya tahan banting, kemudian ulet, ya tekun, termasuk teliti. Demikian juga dengan menunjukkan kinerja yang baik. Demikian juga dengan amanah dan jujur, termasuk bertanggung jawab. Maka apa yang ada dan diajarkan Ramadan itu kalau dilarikan kepada dunia kerja, ini sering disebut dengan bekerja secara profesional, ya, atau merupakan bagian daripada karakteristik dan definisi daripada profesionalisme adalah mengandung unsur-unsur tadi. Ada kejujuran, amanah, ya, tanggung jawab, kemudian sabar, ulet, tekun, giat, semangat. Dan itu yang dikandung oleh Ramadan. Dan dalam hal yang lebih spesifik adalah puasa mengajarkan demikian. Maka puasa dan bulan Ramadan hendaknya tidak menjadikan seorang muslim kemudian berleha-leha, berpangku tangan, kemudian tidak produktif, ya, kemudian cenderung hanya menonton saja. Itu yang tidak diinginkan oleh Ramadan. Maka dalam riwayat, ketika Nabi kita beserta dengan para sahabat melakukan sebuah peperangan, kemudian ada para sahabat itu dibagi tugas. Ada yang menyiapkan perangkat-perangkat perang, kemudian mendirikan tenda, ya, kemah-kemah dibangun. Tapi ada segelintir orang, segelintir sahabat yang hari itu berpuasa. Dan dalam keyakinan mereka, kalau berpuasa itu nggak apa-apa, ya, tidak ngebantu dulu. Mereka akhirnya minggir. Mereka hanya melihat, mereka hanya menonton, tidak melakukan atau tidak memberikan kontribusi, ya, tidak menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Kemudian tidak mendirikan tenda atau kemah-kemah yang dibutuhkan, ya, karena untuk berteduh, untuk kemudian bisa jadi nginep di situ. Maka ketika kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasul, bahwasanya ada segelintir sahabat yang tidak ikut bantu dengan dalih sedang berpuasa, maka Nabi menegur. Dan Nabi menyatakan haulai usatun, ya, haulai usat. Mereka yang duduk-duduk meskipun mereka berpuasa dan tidak ikut membantu, itu maksiat. Ya, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, karena ini kan mau perang. Maka jangan sampai kemudian dengan dalih dan alasan puasa berleha-leha. Maka di sini jelas ada pelajaran bahwasanya puasa itu jangan sampai kemudian menjadikan seorang muslim bermalas-malasan. Ya, bahkan ada seorang ustadz yang dulu pernah kemudian bekerja di Australia. Ya, dia di perusahaan di Australia itu satu-satunya orang Islam. Ketika kemudian di bulan Ramadan dia berpuasa, teman-teman bulenya, ya, yang kafir, mereka kan tidak puasa. Ketika kemudian sang muslim tadi mendapatkan overtime, atau di istilah lain dengan overdue, ya, ada jam kerja tambahan. Itu ada kerja tambahan 2 jam, dia terima. Maka teman-temannya yang non Islam itu kemudian, ya, memberikan masukan, menyayangkan,
kenapa kamu tidak tolak saja? Kamu kan sedang puasa, nanti kamu lemas. Yang kemudian sang muslim tadi menyatakan dalam Islam ya diperintahkan berpuasa, dan puasa tidak menjadikan seorang muslim itu lemas. Tidak menjadikan seorang muslim itu apa? Harus bermalas-malasan, tidak. Justru dengan puasa kemudian harus semangat. Nah ini gambaran ya terkait dengan seorang muslim. Bahkan kalau dilihat dalam ayat ya, dilihat dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, mintalah bantuan kepada Allah melalui sabar dan salat. Di antara pengertian sabar itu kan puasa. Maka minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ayat ini menegaskan bahwasanya orang Islam itu tidak boleh lari dari masalah, tidak boleh lari dari tugas, tidak boleh lari menghindar dari pekerjaan yang merupakan amanah yang dipikulkan, yang harus diemban oleh dia. Tapi selain tentunya dengan menghindar tadi, tetap bekerja, melakukan tugas dengan baik, tapi jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan dengan doa, dengan sabar, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Bukankah kemudian kita ingat bahwasanya dalam ayat disebutkan kalau ada di antara orang-orang Islam itu 20 orang, itu bisa mengalahkan 200 orang. Tapi 20-nya adalah 20 orang yang sabar. Jadi 20 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Berarti apa? 1 banding 10 kekuatan orang Islam yang sabar. Walaupun berikutnya di fase berikutnya dikurangi, yang menjadi 1 banding 2. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, terkait dengan profesionalisme, maka tentunya banyak ya selain ayat dan hadis yang tadi kita sampaikan, juga ada firman Allah yang lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan dan profesionalah dan bekerjalah dengan pekerjaan yang baik dan tuntas, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bekerja secara tuntas, bekerja secara profesional. Demikian juga dengan perkataan ya seorang anak perempuan kepada ayahnya pada zaman Nabi Musa, yang kemudian hari menjadi istri Nabi Musa, dan sang anak mengatakan ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayah, kalau engkau mau mengambil seseorang menjadi pegawai, menjadi karyawan, menjadi pekerja, maka angkatlah ya orang yang kuat dan orang yang amanah. Maka orang yang kuat itu dia akan energi, dia semangat, ya dia akan menerima beban ya tugas yang ada. Yang kemudian yang amanah itu ya nanti berikutnya dia jujur, ya dia tidak kemudian berbohong, dia tidak berdusta, dia akan amanah. Maka ini 2 sifat terkait dengan kejujuran, amanah, terkait dengan kuat ya secara fisik, itu bagian daripada profesionalisme. Yang selanjutnya hadirin sekalian adalah sabda Nabi kita, di mana Nabi kita menyatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya, dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi kita menyatakan sungguh Allah sangat cinta kepada seorang hamba ketika melakukan sebuah amal, ketika melakukan sebuah pekerjaan, dilakukannya secara tuntas, dilakukannya secara profesional, dilakukannya secara giat, sabar dan tekun. Ini hadis sebagai motivasi. Demikian juga dalam sabda Nabi yang lain, Nabi menyatakan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kita mengatakan tidaklah dianggap beriman orang yang tidak jujur. Tidaklah dianggap orang beriman orang yang ketika diberikan tugas, diberikan amanah, kemudian menghindar. Ya, dia justru tidak mengerjakan tugas itu. Demikian juga Nabi kita menyatakan dan tidak dianggap beragama ya seseorang yang mengingkari janjinya. Dia sudah komitmen, dia kemudian sudah siap untuk bekerja, tetapi kemudian mengkhianati amanah yang diemban kepadanya. Maka profesionalisme dalam kerja bisa mendatangkan cinta Allah,
mendatangkan ridha Allah, dan di akhirat tentunya akan mendapatkan kebaikan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Profesionalisme atau bekerja secara profesional itu akan bisa meningkatkan kepercayaan, meningkatkan reputasi, meningkatkan karir, ya, termasuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Dan yang paling penting hadirin sekalian adalah keridhaan. Itu yang paling penting, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang muslim, seorang suami, seorang kepala rumah tangga keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, maka ini merupakan bagian tugas yang besar, kewajiban yang besar bagi seorang suami, bagi seorang kepala rumah tangga, karena menafkahi keluarga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan sabda Nabi yang menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin, dan setiap kalian yang memimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Demikian hadirin sekalian, semoga Allah dengan Ramadan ini memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga kita bisa mengarungi bulan Ramadan ini dengan baik dan benar, dan mampu diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas kita selaku muslim beribadah puasa selama 1 bulan penuh. Demikian, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.